orang yang sehat ke masjid dengan orang yang sakit, yang duluan sampai ke masjid yang sehat, ke Allah yang sakit duluan sampainya. Dalam wadkhuli fi ibadi, hambaku masuklah jadi hambaku, daftar jadi hambaku, pegawaiku yang mulia, hamba, nggak merasa hebat. Kalau dia sehat, ada kendaraan, dia akan merasa ada kendaraan, aku sehat, tidak mengandalkan Allah. Kalau dia sakit, masya Allah, Pak, harus bangun lebih cepat. Kalau ada tumpangan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu Allah yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang Allah Ta'ala masih berikan kepada kita, dan wa'afiyah saja, dan masih memberikan kesehatan afiat kepada kita, wa'adina dan juga masih mengizinkan kita untuk datang ke rumahnya, sujud rukuk dan berdoa menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan besar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah subhanahu wa ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang dirindukan oleh beliau, yang diingat oleh beliau, dan kita pada hari kiamat bersama Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, kita dalam perhatian waktu detail diberikan dengan doa, semoga tahun ini berlalu yang lebih baik dan tahun yang lebih baik, baik dari ibadah, dari takwa, dari iman, dari ilmu, dan niat untuk meninggalkan perkara yang lalai. Semoga juga tahun kita meninggalkan perkara yang lalai, hatta maksiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dalam kesehatan, dalam ketaatan yang sempurna. Dan juga kita masuk di bulan Muharram. Muharram boleh kita katakan sebagai bulannya kita memuliakan anak yatim, atau juga bulan kita bersyukur dengan seluruh para nabi, karena pada bulan Muharram itu ada kejadian yang luar biasa, yaitu diselamatkannya Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun. Nah, ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah, itu sampai di Madinah orang-orang Yahudi sedang puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa pada puasa? Kata orang Yahudi itu, ini hari Musa, Nabi kami diselamatkan oleh Allah. Kata Rasulullah, nahnu aula bi Musa minku. Kami itu orang beriman lebih berhak untuk bersyukur kepada Nabi Musa daripada kalian. Kata-kata Nabi Muhammad SAW, Musa itu saudaraku, dia Nabi, aku juga Nabi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah mengingatkan nanti 10 Muharram kayaknya tidak ada ribut, ya tak? Kalau Syawal kayaknya ribut, satu Ramadan ribut, satu Idul Fitri ribut, Idul Adha. Kalau satu Muharram tidak ribut kayaknya. Itu kita disunahkan puasa. Jatuhnya hari Jumat berarti ya. Kalau kemarin Muharram hari Rabu tak kemarin? Rabu kan? Berarti hari Jumat depan itu 10 Muharram. Kita disunahkan puasa Kamis, Jumat, atau Jumat dan Sabtu. Itu pilihannya. Orang Yahudi puasa, masa kita tidak puasa? Terus Nabi SAW mengingatkan, walaupun kita puasa tanggal 10 itu, kita tetap wajib membedakan diri dengan kaum Yahudi, Pak. Wajib membedakan diri, karena Yahudi itu kaum yang dimarah oleh Allah, tidak satu pun diterima ibadahnya oleh Allah. Di Fatihah itu gitu, maghdub alaihim, itu kaum Yahudi, tafsirnya itu. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus.
Allah tunjukkan jalan para nabi, jalan para syuhada, para solihin. Itu jalan-jalan yang kita minta. Terus ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang tersesat atau termurkai oleh Allah. Dalam tafsirnya itu orang Yahudi. Maka kalaupun nampak mereka berbuat baik, maka kita wajib membedahinya. Nah, karena kalau serupa dengan mereka bahaya, Pak. Terima kasih. Jazakallah. Maka hari Jumat kita puasa. Nah, kalau Yahudi puasa, kita tidak puasa, kita siapa jadi gitu kan? Ya kan? Maka kalau hari Jumat saja itu mirip Yahudi. Kita membedai, kata Nabi, puasalah sebelumnya atau setelahnya. Berarti Kamis Jumat atau Jumat dan Sabtu, Pak. Nah, biar kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kata Nabi, man tamassak bi sunnati 'indal fasadi ummati fal ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi ketika orang tidak mau, ketika orang meninggalkannya kok mau, pahalanya 100 kali mati syahid pahalanya. Mengamalkan 100 kali mati syahid. Sekali syahid itu ya harus lepas nyawa, lepas ya. Cuman ketika amal begitu terus waktunya orang hobi makan, awak puasa, ya kan? Waktunya sekarang orang meniru Yahudi, ikut Rasulullah. Orang yang berpegang teguh dengan ke sunnah Nabi, pahalanya bukan kecil tapi 100 kali mati syahid. Semoga kita diberi taufik, Allahumma amin. Yang kedua juga mengingatkan wasa'a ala iyalihi. Pada bulan Muharram itu juga khususnya tanggal 10 selain puasa adalah kita melapang-lapangkan, membuat keluarga kita itu seperti Idul Fitri, Pak. Nah, makannya lebih enak. Kalau bahasa ibu-ibu kok biaya belanjanya tambah, biaya keluarganya ditambah. Karena Nabi berjanji, Pak, barang siapa yang melapangkan, wasa'a itu meluaskan, meluaskan rezeki anaknya, istrinya, orang tuanya, temannya, Allah akan wasa'allahu ala sa'idi sana. Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang 1 tahun, Pak. Yuk kita belajar yakin. Tadinya kita paham rezeki banyak kalau banyak pekerjaan. Banyak orang banyak gawe malah pening, malah pening. Nah, ada orang ingin tambah rezeki, banyak gawe, buka ini buka itu. Ya tidak ada salah juga. Itu kan logika kita. Tapi kata Nabi, di antaranya pintu rezekinya luas, kita 10 Muharram itu meluaskan rezeki keluarga kita. Maka Nabi berjanji Allah akan meluaskan selama 1 tahun penuh. Allahumma amin. Dan juga jangan lupa hari itu menyantuni anak yatim. Semoga Allah beri taufik, Pak, ya. Nabi itu yatim, maka kalau kita orang yang ngurus memuliakan anak yatim, dia dengan Nabi hari kiamat dekat kayak jadi tengah dan jadi telunjuk. Kalau kelingking agak jauh, dah. Nabi itu jadi tengah. Nah, kalau kelingking jauh apalagi jempol, ya kan? Tapi kalau jadi telunjuk itu gampang lempetnya. Kalau manis agak, Nabi mengisyaratkan kahata ini fil jannah. Kata Nabi, aku dan yang muliakan anak yatim seperti Tuhan. Nah, jadi telunjuk. Nabi disyaratkan jadi tengah karena Nabi lebih tinggi, lebih mulia. Maka tengah kita telunjuk. Maka diniatkan nanti sebelum Muharram ada kegiatan memuliakan anak yatim. Semoga rezeki kita berkah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, babul ujub. Kita akan lanjut dengan babul ujub. Bab tentang bangga diri. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan an-najatu fi sunatain. Selamat itu dalam 2 perkara. Wal halaku fi sunatain, dan celaka itu dalam 2 perkara. Kapan dia akan selamat? At-taqwa wa niyah. Keselamatan dalam 2 perkara. Pertama, selalu bertakwa, yang kedua menata niat. Selalu taat zahirnya, hatinya nata niat. 2 amal itu dijaga, kapanpun dimanapun dia akan selamat. Takwa itu apa, Pak? Paling gampang ketika itu apa maunya Allah. Ketika azan subuh, ya ke masjid lah. Azan zuhur, ya ke masjid lah. Ya kan? Ketika Ramadan, ya puasa. Ketika asar, ya asar. Ketika pengajian, pengajian. Ketika waktu Quran, ya Quran. Itu namanya takwa. Ketika itu apa maunya Allah. Karena manusia itu illa liya'budun, kita itu untuk ibadah. 24 jam itu ada perintah Allah.
Matahari tenggelam, apa perintah Allah? Doa. Matahari terbit, apa perintah Allah? Kita mau makan, apa perintah Allah? Itu namanya takwa. Orang yang setiap saat bertakwa, melaksanakan perintah Allah, dia berhak mendapatkan keselamatan. Yang kedua, an-niyatu. Senantiasa menata niat. Niatnya, Pak. Niat itu ibtigha. Bapak ketika ke masjid, niatnya ibtigha mardatillah. Cari ridha Allah, menghidupkan sunnah Nabi, mendekati Allah, meninggalkan kemaksiatannya. Nata niat, jangan sampai idak. Wa nawai kayak salat, usollinya, puasa Ramadan, nawaitu sama qadinnya, dan niat itu dibarengi dengan amal, amal dibarengi dengan niat. Ya. Karena nanti kalau tidak kita kontrol niat, disitulah setan bermain. Setan bermain sehingga kita ibadah tidak dianggap ibadah. Maka niat karena Allah terus dijaga. Tidak ada niat yang paling tinggi kecuali karena Allah. Karena Allah yang pertama, yang kedua karena surga, yang ketiga karena pahala. Yang terendah karena pahala, agak tinggi karena ingin surga, yang ketiga yang paling tinggi adalah karena mencari ridha Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah ridha, pahala dapat, surga dapat. Kalau Allah tidak ridho, surganya hilang, pahalanya hilang. Cuman menata itu dari pahala dulu. Bahasa kita gaji. Kalau orang kerja itu kan gajinya berapa? Gitu tak? Nah, gajinya berapa, Pak? Cocok, harga besar. Maka begitu juga pahala itu seperti gaji, dihadirkan untuk penyemangat ibadah. Kalau Bapak ingin istiqomah dalam ibadah, kata ngaji, baca Quran, kadang malas, kadang rajin, banyaklah malas timbang rajinnya. Untuk menimbulkan semangat ngaji, baca Quran sehari selembar atau 2 lembar, Bapak harus hafal fadilah ngaji Quran itu apa. Tiap hari diingat, sebagian tulis di dinding rumahnya. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Contohnya apa? Kata Nabi SAW, bacalah Quran karena dia akan menolong sahabatnya. Maka harus bersahabat dengan Quran. Berarti terus menerus. Ketika ingat itu, dihafal, diingat, tempel di dinding, tempel di HP, maka dia akan suka membaca Al-Quran. Ketika kita nggak ingat pahalanya, sudah, setan melupakan itu. Maka membuatlah pengingat diri sendiri. Bangun malam di rumah kita, di kamar, ada ketika buka mata nengok dinding, bangunlah, Allah merindukanmu, tahajudlah, Allah menunggumu. Itu semangat. Maqamah mahmudah, ingin dapat pangkat tinggi, pangkat terpuji dan tinggi, tahajudlah. Itu kalau kita buka mata, tengok dinding, tengok tulisan, jadi semangat. Kalau tidak, tidurnya lanjut. Tidurnya begitu juga. Dengar azan ke masjid misalnya itu. Kalau sekedar melangkah, timbulnya bosan jenuh. Tapi ingat, setiap ketika azan ke masjid 1 langkah, pahala 1 tahun ibadah. Ya, satu langkah dosa diampuni, derajat diangkat, pahala dapat. Dan kita sepakat kata ulama, 1 pahala itu lebih kekal timbang kerajaan Sulaiman bin Daud. Ketika ingat dengan pahala itu, kita akan semangat. Begitu juga amal-amal yang lain. Maka itu niat dibarengi dengan takwa, ingat janji Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara. Jangan sampai ibadah tanpa niat atau niat tidak beribadah, atau lebih hancur lagi. Salah gitu, Pak ya. Yang kedua, wal halak fusatain. Binasa. Binasa itu celaka. Dalam perkara apa? Al-qunutu wal i'jab. Ini pembahasan kita. Orang akan celaka kapan? Al-qunutu. Apabila dia mudah dan gampang berputus asa, gampang kecewa, gampang ngeluh, gampang merajuk. Gampang apa Pak? Gampang lemah, gampang patah semangat. Itu orang yang akan tergelincirkan dalam kehidupan. Setan gampang putus asa. Dalam Al-Quran itu ayat yang oleh dulu orang zaman Nabi yang paling disukai. Karena mereka itu zaman jahiliyah kan, keburukan di mana-mana, mudah membunuh, mudah berzina, mudah merampok, semuanya mudah. Ayat yang mereka sukai apa? La taqnatu mir rahmatillah. Mereka bukan nunggu ayat tentang surga.
bukan ayat-ayat tentang yang lain, tapi apa dia bilang? Kata Allah, hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus, walaupun tergelincir dalam hidup, jangan pernah beranggapan Allah itu jauh. Ingat Pak ya, sekali lagi saya ingatkan, taat atau tidak taat, atau belum taat, Allah tetap dekat. Jangan beranggapan kalau kita taat dekat dengan Allah, kalau kita tidak taat Allah jauh. Allah tidak pernah jauh. Tidak pernah jauh, selalu menunggu kapanpun siapapun kita. Ingat, kayak orang tua dengan anak, walaupun anak di Jakarta, kita di Jambi, kata mak, aku dekat dengan anak aku, ya tak Pak? Ya kan? Mungkin anak merasa jauh, kata mak, dak, anakku itu ada di hadapan aku, dia ada. Nah kalau sedang ibadah, bagus, pasti merasa dekat dengan Allah. Ketika tergelincir pun jangan pernah merasa jauh. Engkau melangkah selangkah sampai ke Allah, sampai ke 22 langkah, 38 sampai. Ampun ya Allah, kembalikan aku ya Allah, itu langsung sampai. Nah maka bahwasanya tidak boleh putus asa dalam hidup. Orang yang gampang putus asa, patah semangat, kecewa, merajuk, ini orang yang cepat mendapatkan kebinasaan. Bapak tahu tidak kapan orang itu gampang putus asa? Ketika alaikum bil jamaah, dia meninggalkan komunitas kebaikan. Mulai yang berjamaah, dia mulai ngilang. Dalam pengajian mulai hilang, dalam taraweh mulai hilang, dalam kegiatan berjamaah gotong royong orang yang mulai hilang itu, kata ulama, tertangkap oleh setan, putus asa, akan meninggalkan Allah. Maka alaikum bil jamaah, kata sahabat ya Rasul, nanti kalau engkau tidak ada bersama kami lagi, kayak mana kami dapat petunjuk supaya sampai kepada Allah? Allah jaga kami ini kayak mana ya? Engkau tidak ada ya Rasul. Alaikum bil jamaah, tetaplah memegang berjamaah, entah sholatnya, entah kegiatannya, pengajiannya, selama berjamaah. Kata bahasa Nabi itu, aku meninggalkan kamu tapi Allah bersama kamu. Insyaallah itu Pak ya. Maka penting Pak, kalau ada yang kawan kita yang rajin ke masjid tiba-tiba hilang 2 hari, entah kenapa, datangi ke rumahnya. Jangan-jangan dia sakit, jangan dibiarkan, karena nanti dia bisa tertangkap sebenarnya domba tertangkap oleh serigala, karena domba memisahkan dari jamaah. Itu penting sekali. Kunut bahwasanya bukan kunut subuh, Pak ya, pakai kunut putus asa, tidak boleh. Dan orang itu bunuh diri karena putus asa, penyebabnya putus asa, tidak boleh. Tidak ada kamus putus asa itu, tidak ada. Tidak ada. Pokoknya yang orang Islam itu harapannya banyak, harapannya karena Allah memberi harapan. Dalam puasa ada ini, dalam zikir ada ini, dalam Quran ada ini, ke masjid ada ini, nengok emak ada ini, nengok anak ada, semuanya harapan, semuanya harapan. Tidak bisa amal ini, tidak bisa amal itu, amal itu. Semuanya harapan agar kita hidup itu penuh dengan semangat, karena Allah itu banyak memberi daripada meminta. Yang kedua adalah wal-i'jab. Orang itu celaka kapan? Wal-i'jab, ketika timbul perasaan bangga diri. Nah ini Pak, bangga diri, lupa status dia hamba Allah. Di mana prakteknya? Nah nih, bangga diri itu kayak mana Pak? Di sini ada ulama Wahab bin Munabbih mengatakan, ada orang dulu itu dia ibadahnya 70 sanah, 70 tahun. Woi, puasa, sholat, tahajud, itu begawinya Pak. Hebat Pak, 70 tahun. Tidak pernah berbuat salah, katakan begitu. 70 sanah full, tidak pernah absen sholat. Woi, subhanallah. Tidak pernah absen puasa Ramadan, subhanallah. Tidak pernah absen tahajud, ya Allah, hadir terus. Terus yufattiru min sabtin ila sabtin. Puasanya dari Sabtu ke Sabtu, Pak. Pokoknya puasa tiap hari.
Terus fatalaba ilallah hajatan falam yu'tiha. Dia setiap dia berdoa itu tidak nampak Allah ngabulkan dia tuh, Pak. Setiap dia berdoa tidak nampak Allah ngabulkan. Entah doa dia atau dia mendoa orang minta doa dia, tidak nampak dikabulkan. Wa qabala ala nafs, selalu melihat diri dia. Akulah ibadah 70 tahun, juga sudah puasa, tapi setiap dia berdoa tidak nampak Allah ngasihnya cash. Lalu dia melihat diri dia. Lihat dia. Apa katanya, Pak? Law kana indaka khair laqudiyat hajatuka. Apa kata orang itu? Yang ibadah itu? Kayaknya kebaikan aku ini belum banyak. Kayaknya apa? Kebaikan aku ini belum banyak. Belum cukup sehingga Allah Ta'ala tidak menampakkan kabulnya doaku. Dia menyalahkan diri sendiri. Tidak, aku ini sudah ibadah, ngapa tidak dikabulkan 70 tahun. Tapi dia menyalahkan diri sendiri. Kayaknya dosa aku ini masih banyak. Kayaknya ibadah aku ini belum sempurna. Padahal lah 70 tahun, Pak, ibadah sambil puasa itu tinggi, Pak. Ibadah sambil puasa itu tinggi. Kerja sambil puasa, sembahyang sambil puasa, itu tingginya nilainya itu, Pak. Apakah fanazala alil malak min sa'ah? Kata alim ulama, turunlah malaikat suara tanpa rupa mengatakan, ya bena Adam, wahai manusia, sesungguhnya kata-kata singkat setelah engkau ibadah 70 tahun engkau mengatakan, jangan-jangan diriku ini masih banyak dosa. Itu lebih Allah sukai daripada ibadahmu 70 tahun. Kenapa tidak timbul bangga diri? Itu kuncinya, Pak. Ketika dia sudah ibadah nggak dikabulkan, tidak nyalakan siapa-siapa, nggak nyalakan Allah, nggak nyalakan gurunya, tapi dia menyalakan diri dia. Jangan-jangan dosaku masih banyak. Kata-kata itu berarti kan tidak bangga diri, ya kan? Itu lebih hebat, pahalanya lebih tinggi daripada ibadah dia 70 tahun yang hari-hari dia puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apa itu? Tarakul ijab, meninggalkan bangga diri. Sehingga kata alim ulama, naiman abitu naiman wa asbaha nadiman ahabu ilayya min an abitu qaiman wa asbaha mu'jiban. Ada orang yang malamnya tidur full tidur. Nah, aku tidak nuduh. Nah, malamnya full tidur, kayak tangki mobil full, ya kan? Namun berarti kan tidak tahajud dia, malam tidak zikir, tidak tahajud, tidak istighfar, semuanya tidak, full tidur. Terus wasbahana iman, ketika wasbahana iman, paginya menyesal. Ya Allah, dengar azan. Lah dengar azan, ya Allah, tahajud lewat, sholat taubat lewat, zikir lewat, malam ini pokoknya lewat galau-galau. Lewat galau, kata alim ulama, kata Syekh Mutraf bin Abdullah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Dari apa, Pak? Daripada orang yang malamnya penuh dengan bangun malam, dengan tahajud, tiba-tiba paginya timbul bangga diri. Timbul bangga itu menghancurkan, karena kaidah awalnya al-halak susnataini, orang itu celaka dua. Pertama putus asa, yang kedua bangga diri. Nah, maka harusnya tetaplah tahajud, jaga niat, jangan sampai timbul bangga diri. Hatta kepada istrimu sendiri, hatta kepada anakmu sendiri. Saya tanya Bapak sekarang, kita tahajud, pahala anda? Ya kan? Yang tidak tahajud, pahala enggak? Pahala apa? Malamnya dia tidur, niatnya tarkul ma'asi, adalah meninggalkan kemaksiatan. Karena pada waktu dia tidur, ya, ada orang yang bermaksiat. Ini kalau saya ke sini, saya sampaikan, Bu, dari Ibrahim ke sini ini, itu jam 4, kadang setengah 4, melewati beberapa hotel. Jam 4 tuh pada keluar dari hotel galau-galau, Pak. Ya, yang berbaju dengan yang tidak berbaju, ya.
Sama tuh Pak. Mulai jam 4 tuh mulai sebagian masjid mulai ngaji. Yang main diskotik di hotel tuh malam tuh mulai keluar. Balik, Pak. Balik. Insya Allah mau subuhan berjamaah. Mau apa? Mau apa? Mau subuhan berjamaah itu kan. Aduh, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabbi. Bonceng 3, bonceng 2. La ilaha illallah. Jadi ketika orang tidur itu pahalanya besar. Kapan? Kalau dia tidur niatnya meninggalkan kemaksiatan. Berarti dia telah mengamalkan separuh agama. Karena Allah itu 2 saja, yaitu perintah dan larangan. Ya kan? Ketika dia tidur, jangan memenuhi nafsu. Menunaikan hak badan boleh, tapi yang paling elok, kenapa ya Allah aku tidur? Supaya malam ini aku tidak maksiat. Maka selama dia tidur dihitung jihad fi sabilillah. Berjuang. Dia sedang berjuang ngejar pahala, berjuang mengalahkan dosa. Karena malam itu ya ahlul khair, ahli kebaikan dengan kebaikannya, ahlil maksiat dengan kemaksiatannya. Ya kan? Malam itu mabuk bisa. Berzina bisa, maling bisa, merampok bisa, ganggu orang bisa, begal orang bisa semua kan? Nah, dia tutup dengan tidur. Maka walaupun orang itu tidur dan satu orang ibadah, bisa jadi tidurnya itu pahalanya mengalahkan yang bangun malam. Apalagi yang tidur sudah, bangun malam juga. Itu tidak pembahasan, itu namanya tinggi, di atas ketinggian sudah. Jangan pula mikir, aku tidur bela kali gitulah. Anda kayak gitu namanya, ya kan? Maka ketika dia bangun malam, ada orang yang tidak ada kegiatan ibadah malam, paginya nyesal. Aduh, aku udah istighfar, malamnya aku udah tahajud, aku udah sholat tasbih, udah baca Quran, terlewat. Ya, paginya menyesal. Itu lebih baik, lebih disukai ulama daripada malamnya diisi dengan ibadah, paginya penuh dengan kebanggaan. Insyaallah gitu Pak ya. Karena kalau sekarang tuh Pak, kalau kita tuh sadar, ngerti, kita tuh ditengok oleh Allah, diperiksa oleh Allah, mestilah salah semuanya kan. Di mana letak bangga diri itu sendiri gitu? Letak bangga diri itu di mana? Nggak bisa lah. Duit harta kita Allah yang kasih, nyawa kita Allah yang nitipin, gerakan kita Allah yang gerakkan. Karena kayak kita minjam barang, mana bisa bangga orang minjem kali? Nih minjem tukang parkir itu, bangga ada dia? Tukang parkir di Terona tuh, sehari itu berapa mobil? Ada 1000 mobil, bangga ada dia? Tidak lah, aku cuma tukang ngelurusin mobil baik gitu. Walaupun yang parkir itu Pajero ya parkir, Innova ya parkir, mobil Jazz ya parkir, mobil Robicom ya parkir. Kalau tapi dia tidak ada bangga diri, biasa begitu Pak. Mau parkir silakan, balik silakan. Dikasih duit silakan, enggak ya sudah ada yo. Iya kan? Karena dia sadar itu bukan punya dia, ngapo pula awak nak bangga diri. Kalau gitu ngasih putu, ya kan, mobil orang kita putu di situ, biar orang nyangka. Saya gitu, pokoknya kalau saya buat status orang nyangka tuh punya saya kalau. Pokoknya saya status kalau saya putu dimanapun tanda tuh kata punya. Putu di depan ekskavator tuh kayaknya punya saya. Foto di rumah orang tuh rumah, sampai foto di mobil mau dijual, foto Ustaz lah beli mobil itu ya, astagfirullahaladzim, mobil itu pasang merek dijual, awak foto di situ, apa kata kawan, Ustaz lah beli mobil itu ya, tidak, cuman foto Pak, itu bilang gitu. Tapi kalau Ustaz punya tidak apa-apa juga, jangan kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, begitu, maka alasan sombong tidak ada. Maka kata alim ulama, ketika Bapak Ibu ke masjid satu langkah, ada satu langkah karena sehat, tapi ada yang satu langkah dengan sakitnya. Itu yang sampai kepada Allah sakitnya tuh Pak. Satu melangkah dengan rasa sakit dia. Murni ini taufik daripada aku bisa ke masjid, ini bukti sayangnya Allah berlebih kepada aku. Kalau yang sehat ke masjid ya biasa loh, sehat bisa berjalan, anaknya bonceng, tapi dia terpapar-papar.
Kawan 5 menit, dia setengah jam ke masjid tu, Pak. Kawan 5 menit, dia seperempat jam nak ke masjid tu. Orang yang sehat ke masjid dengan orang yang sakit, yang duluan sampai ke masjid yang sehat, ke Allah yang sakit duluan sampainya. Dalam wadkhuli fi ibadi, hambaku masuklah jadi hambaku. Daftar jadi hambaku, pegawaiku yang mulia, hamba. Enggak merasa hebat. Kalau dia sehat, ada kendaraan, dia akan merasa ada kendaraan aku sehat. Tidak mengandalkan Allah. Kalau dia sakit, Masya Allah Pak, harus bangun lebih cepat. Kalau ada tumpangan, alhamdulillah. Kalau tidak, Masya Allah, supaya tidak masuk. Orang yang sakit terlambat datang ke masjid, tapi duluan sampai kepada Allah. Di mana letaknya? Disitulah ada ilmu tawakalnya. Dia berharap dengan Allah, ya Allah, sampaikan ke masjid, jangan terjatuh, jangan terjatuh, jangan tidak sampai. Kan indah dah. Nah sekarang gunanya kita ngaji ini Bapak Ibu adalah sehat, lapang, berduit, ayo, tapi tetap mengandalkan Allah. Ya Pak ya, naik mobil nih kita, naik motor nih, bisa berlari. Jangan pernah bilang kita hebat karena punya mobil, hebat karena punya motor, tapi hebatlah karena Allah beri kita kemudahan. Maaf Bapak Ibu, ada orang mengatakan, ya Allah, aku butuh mukjizatmu, butuh kun fayakunmu, butuh keajaibanmu, karena aku punya hajat. Bapak Ibu ketahuilah, Allah itu setiap saat memberikan keajaiban kepada kita. Ingat ya, jangan kita bilang setelah doa kita terkabul, bahwa ajaib ya Allah. Bukan Pak, bangun tidur, buka mata, bisa lihat itu mukjizat, itu ajaib. Ya kan? Bangun tidur, rumah masih ada, ajaib. Bangun tidur, istri masih ada, alhamdulillah. Dipegang masih bernyawa, ajaib Pak. Kita tuh tidur harusnya hilang semuanya. Motor gebok hilang gitu kan. Harusnya kita tidur tuh hilang semuanya, nyawa hilang. Kenapa kembali lagi? Siapa yang kembalikan? Ditarik tidak bisa, digembok tidak bisa, lepas masuk dewek. Allah yang berperan. Megang anak itu masih 7, alhamdulillah. Masih lengkap aku 7 kalau walaupun dia tidur, itu ajaib dari Allah Ta'ala. Jangan bilang Allah tuh ajaib kapan? Kalau kita doa dikabulkan. Jangan tengok langit masih tegak, tidak ada turun, ajaib itu. Jadi ada Allah yang kita prioritaskan. Kadang tuh saya sedih itu, ya sama-sama sedih lah bagi yang sedih. Ya, pengantin, waktunya bahagia, waktunya senang, jadi raja ratu sehari kan? Hebat tak tuh Pak? Maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh ya subuh. Kok bisa di waktu senang minta ampun Allah ditinggalkan? Yang kedua, ketika kena musibah, mamaknya meninggal, anaknya meninggal, juga tidak sembahyang. Ya Allah ya Rabbi, senang nian tidak sembahyang, susah nian tidak sembahyang. Memang makhluk aneh, makhluk apa? Makhluk aneh. Kata ulama, setiap kita punya masalah. Ada yang ketemu masalah itu tetap sembahyang, ada yang tidak sembahyang. Tentu yang paling baik tetaplah sembahyang. Ya kan? Masalah tetap masalah, sembahyang tetap jalan. Jangan dihubung-hubungkan. Aku nih sholat kalau tidak ada masalah, tidak bisa. Berarti engkau dengan Allah tidak ada ketakutan. Engkau dengan Allah tidak ada pengharapan. Kayak kita kerja kuli bangunan, tidak kerja sehari potong gaji. Maka harus berangkat, kenapa? Harapan. Tidak berangkat, anak nangis. Mana biaya sekolah Pak? Tiap hari punya harapan, harus berangkat. Gerimis, setengah hari kerja. Sakit, dari kenek tuh, gitu kan? Ada harapan. Begitu kita dengan
Allah Ta'ala. Jangan sampai kesenangan kita atau musibah yang kita hadapi kita meninggalkan kan itu keadaannya. Apa gunanya? Semua manusia ridho dengan gitu. Terima kasih Pak, ngasih makan, ngasih minum. Semua bilang terima kasih di acara pernikahan anak kita. Tapi Allah bilang, kau ninggalkan aku, udah ngundang aku, itu kan jadi bala. Apa gunanya semua pujian manusia kepada kita kalau Allah marah kepada kita? Semua manusia mengangkat derajat kita, tapi kita tak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada harganya, Pak. Jadi tetaplah kerja, tetaplah berkegiatan, tetaplah, tapi Allah juga tetaplah dijaga. Misalnya gitu, Pak. Nanti kalau sakit di rumah sakit, sekarang belajar tayamum. Nanti bab hadis, bab fikih, bab tayamum. Belajar tayamum, walaupun belum sakit, belajar bertayamum. Kalau tiba-tiba nanti masuk ICU, masuk IGD, Allah tahu sakit, tapi tetap jaga baik dengan Allah Ta'ala. Jangan ada kepikiran, masih sakit, Pak Ustaz, tidak usah sembahyang lah. Salah. Ukuran sembahyang itu bukan sakit sehat, selagi pikiran masih ada, sembahyang lah. Kapan tidak sembahyang, Pak? Kalau pikiran tidak ada lagi, tidak ada. Dari dalam pandangan alim ulama, pandangan para malaikat, ketika orang tidak sembahyang, berarti tidak ada lagi pikirannya. Dia mendaftarkan diri ke daftar orang-orang gila, menghilangkan pikiran sendiri. Nah, maka dahulu ada orang-orang soleh, para guru, punya santri yang melebihi level ibadahnya. Tidak makan sehari. Wahai guru, si Ano itu tidak makan seminggu. Keren tidak, Pak? Tidak tidur seminggu. Hebat tak kira-kira tuh? Hebat tuh, Pak. Gimana guru? Dia tidak makan seminggu, terus tidak tidur seminggu. Wah, itu mau jadi hebat. Kata gurunya, dia masih sembahyang enggak? Masih. Masih zikir? Masih. Segala puji bagi Allah yang menjaga santriku tidak tergelincir dalam godaan setan. Hitungannya itu, Pak. Hitungannya bukan tidak makan, tidak tidur, sembahyang enggak? Masih. Ngaji boleh enggak nih? Masih zikir. Kalau masih zikir, elok, bagus. Itu hitungannya. Itu namanya jangan hitungannya, wih keren si Anu tuh bisa tidak makan seminggu, ya kan? Sembahyang enggak? Tidak. Apa yang dikereni ini lah? Apa yang dihebatin? Hebatnya kapan? Ketika dia masih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus di sini ada juga ulama ditanya, Ibunda Aisyah ditanya, mata a'lam annahu muhsin. Kapan kita tahu bahwa kita itu baik dan kapan kita tahu kalau kita itu buruk? Nah, itu cocok tuh, Pak. Kapan? Apakah buruk? Katakan mata alam annahu muhsin, anni muhsinun. Kapan tahu aku itu baik? Qalat iza alimta annaka muhsin. Engkau akan jadi baik ketika engkau nyadari bahwa engkau itu masih buruk. Kapan kamu tahu bahwa kamu itu buruk? Ketika kamu tahu bahwa engkau sudah merasa baik. Nah, itu baik muslim. Habis sembahyang, istighfar Pak, alhamdulillah Pak. Istighfar Pak. Habis sembahyang, istighfar. Buka puasa itu diantaranya, Rabb ighfirli ya fadl, ighfirli ya Rabb ighfirli. Di antara doa buka puasa itu bukan syukur adanya makan, tapi ampuni aku ya Allah baru aku mau makan. Padahal puasa itu baik, tapi ya Allah ampuni aku dulu baru aku mau makan. Padahal sudah puasa. Orang puasa diam dia ibadah, apalagi dia sedang beribadah. Tapi ketika buka puasa, ya Allah ampuni aku baru mau makan. Kalau kita tidak langsung makan, ada tuh. Apa pula udah lapar sehari itu bilang gitu kan. Maksudnya itu supaya kebaikan tetap kebaikan. Bahwa dalam kebaikan kita masih merasa kurang karena ke Allah hitungannya, Pak. Kalau ke saya selesailah hitungannya tuh. Kasih teh diemlah saya. Tapi kalau ke Allah hitungannya, Allah kan sari'ul hisab, labil mirsad, teliti, telaten, teliti. Wah, subhanallah. Allah Ta'ala telaten, teliti. Maka
kalau kita dibilang baik kapan? Ketika kamu sedang baik, sedang ibadah, sedang ngasih, bilang, kita yang ngasih bilang, terima kasih yo, kau sudah nerima pemberian aku. Gitu loh Pak. Ngomong baik tuh. Ngasih itu kan entah zakat, entah sedekah kan tidak perlu diucapkan. Tergantung niat. Niat zakat jadi zakat. Niat sedekah jadi sedekah, ya kan? Niat infak jadi infak. Niat wakaf jadi wakaf. Ngasih be. Hati ngomong, ya Allah ini zakat, selesai. Ini fidyah ganti tidak puasa, ya. Ini fidyah orang tua ganti tidak sembahyang, bisa. Tapi soalnya sudah meninggal duluan, sudah apa? Meninggal duluan di rumah sakit sebulan, ICU meninggal, dia tidak sembahyang. Maka kalau anak-anaknya tidak siap mengqadhain fidyah, bayarkan fidyahnya. Sehari 3,5 kilo, ada 5 kali tidak sembahyang. Berapa hari di rumah sakit? Sebulan. Sudah 3,5 kilo kali 30 hari. Berapa tuh Pak? Hampir 100 kilo, dah. Fidyah tuh. Cuman yang terbaik adalah apapun yang kita berikan, kita yang bilang terima kasih. Sebab dia nerimo jadi pahala. Kalau dia nolak, tidak jadi pahala tuh. Dia dapat duit, kita dapat pahala. Sebaik-baiknya duit lebih baik pahala. Terus gitu. Dia nerimo dunia kita nerimo agama. Berarti duit 10.000 dia beli nasi bungkus, jadi nasi bungkus, dimakan jadi kotoran, di hadapan Allah itu jadi amal penyejuk di alam barzah di hari kiamat nanti. Maka kita yang bilang terima kasih. Begitu juga habis sholat istighfar, habis ngaji Quran istighfar. Apa lagi Pak? Habis berbuat baik, ketika sudah sedang berbuat baik, dia merasa salah, merasa kurang. Di situ kamu baik, kata Ibunda Aisyah. Lalu kapan jadi buruk? Kapan orang itu jadi buruk? Jadi buruk musikun buruk. Kapan? Ketika dia merasa dia sudah baik. Bapak tahu tak? Makanya ini Pak, ini kadang yang menyemangati saya Pak. Ngapo harus ngaji? Ngapo kita harus belajar? Supaya kita sadar bahwa kita itu lebih banyak tak tahunya timbang tahunya. Aku ini kalau buka kitab, makin dibaca makin tahu. Aku kok banyaknya tak tahunya itu. Makin kalau tak ada buka kitab, sudahlah tahu galau-galau perasaanku Pak. Ketika buka kitab, subhanallah, ini nembak aku, ini negur aku, ini negur aku, ini negur aku. Ternyata antara tahu dan tak tahunya diriku lebih banyak tak tahunya. Makin dibuka kitab, makin banyak ilmu yang belum terkaji masalahnya. Baru tahu hari itu juga, baru ngerti hari itu. Maka posisi tidak tahu itu posisi paling baik. Allah akan kasih. Sama Bapak ngaji. Kalau Bapak ada ngaji, Pak, sholatlah. Ada kekurangan, Allah tolak. Puasa, Allah tolak. Ngaji salah. Tapi selama kita mau belajar, kekurangan jadi nikmat. Bisa dimaklumi oleh Allah Ta'ala. Itu Pak. Maka kata Al-Nabi gitu kan, minal mahdi ilal, belajarlah dari bayi sampai mati. Pikiran kita kalau umur 70 itu apa ngaji? Lah tidak dengar lagi masalahnya. Tidak bisa nengok lagi. Bukan masalah paham tidak paham. Ketika engkau dalam posisi belajar, masih dalam posisi belajar, seumur berapapun salahmu dimaklumi. Tuh, belajar mobil cempaka, ya kan? Belajar mobil cempaka. Lampu merah diterobos, tidak apa-apa, dah tuh, Pak. Kita pun tidak ada marah, dah. Kalau tidak ada bacaan kita, itu orang siapa nyupir tuh? Tiba-tiba kok seng gitu kan, nikung sembarangan. Tapi kalau ada bacaannya, lagi belajar. Oh, lagi belajar. Lagi, kita tidak jadi marah, dah, Pak. Tikung mendadak, tiba-tiba mendadak berhenti. Orang. Tapi ada bacaannya belakang tuh, lagi belajar mobil. Kita tidak jadi marah, dah. Oh, lagi belajar, ya kan? Nah, sekarang pikiran kita minal mahdilah, kita dari bayi sampai mati suruh ngaji, kata Nabi. Terserah ngaji apa, dan Quran kah, belajar pengajian kah, supaya status kita santri sampai mati. Untungnya apa? Ibadah yang elok makin elok, yang kurang banyak makfunya. Itu makfu, Pak. Makfu itu diampuni. Harusnya salah. Tapi kalau kita tidak ada ngaji, tidak ada buat pengajian, betul lah kita tetap salah, apalagi salah. Betul lah kita nih. Merasa betul lah, tetap jelek. Apalagi aslinya aja
Gitu Pak ya. Itu Ibunda Aisyah yang mengatakan, termasuk ahli fatwanya para sahabat, ahli ilmunya ilmu. Beliau mengatakan, kapan kamu baik? Ketika kamu merasa buruk. Kapan kamu buruk? Nah, ketika kamu merasa baik. Maka habis sembahyang istighfar. Penutup tahajud pun istighfar, gitu kan? Sehingga yang baik semakin baik. Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 4 perkara yang menghancurkan sikap bangga diri. Nah, ini kuncinya Pak ya, supaya ibadah kita tetap ibadah. Allahu Akbar. Harus ada 4 perkara setiap kita ibadah. Apa? Ayyara taufiqa binallah. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bisa baca Quran, bisa megang Quran, bisa melangkah ke masjid, itu murni taufik dari Allah. Ngomong itu dulu. Bukan karena rumah saya dekat. Yang dekat banyak, tapi tidak datang juga. Bukan karena saya sehat ke masjid. Yang lebih sehat ada. Kita sudah kena kolesterol, anak kita belum. Nah, kita berangkat dia tidak. Berarti apa? Bukan karena sehat, murni taufik daripada Allah. Saya pakai motor, tetangga punya mobil, tapi yang berangkat saya. Berarti ini taufik dari Allah, bukan karena saya punya motor. Kalau sebab punya motor, tetangga punya servis, tetangga punya Pajero, belum bangun, belum bangun, apa gawe itu? Nah, berarti ini murni pilihan Allah. Taufik, maknanya taufik, wafaqah. Allah ngerestui karena Allah pilih kamu, karena Allah suka berangkat, bukan karena kamu siapa-siapa. Itu pertama, kembalikan kepada Allah. Yang kedua Bapak, yang kedua hilang pula. Mana? Yang kedua, ayam zura ila ni'mah allati anama alaihi istighala bisyukur. Yang kedua Pak, ibadah itu dijadikan nikmat. Apa Pak? Jangan bilang, ini nikmat nih, ini nikmat nih, duit itu nikmat, motor nikmat. Jangan ke situ nengoknya Pak. Bahwasanya kita bisa ruku, itu adalah nikmat. Itu tuh enak, itu tuh anugerah, itu tuh penting. Jangan dianggap biasa lah ke masjid. Dari dulu ke masjid. Jangan. Karena jutaan orang belum mau ke masjid, belum bisa ke masjid. Ada yang nggak Allah izinkan sampai dia mati. Rumahnya cuma semeter yang masjid. Kenapa dia nggak datang? Beda agama, beda apa? Beda Tuhan, beda apa? Beda Tuhan. Dia dengan masjid semeter jarak rumah dia. Jakarta lah, kos-kosan ya kan. Sampai mati dapat masjid, beda Tuhannya, beda. Tuhannya beda. Jadi penting sekali. Ingat ya, ibadah yang kita buat itu nikmat. Bilang mau kasih ya Allah. Bilang apa Pak? Mau kasih ya Allah. Nah, itu biar tidak ada ujub, tidak ada bangga diri. Terima kasih ya Allah. Saya tuh kemarin sama anak tuh Pak, saya beli ada sikat gigi bagus. Sikat gigi bagus di apa tuh? Di bungkusan kan. Aku bilanglah sama anak-anak, wah ini sikat gigi paling bagus nih, sejambi tidak ada yang punya kecuali aku. Sejambi tidak ada yang punya kecuali aku. Kata emaknya tuh, bah itu kemarin dikasih orang, dikasih orang. Anak langsung ngejek, dikasih bangga. Aku tuh tidak tahu itu punya ponakan, punya apa? Punya ponakan. Maksudnya itu kita ingin senang depan anak tuh, tengok nih sikat gigi abah keren, bukan punya gawe itu bilang sejambi punya abah yang punya nih, dia bilang. Atau bini langsung dengar, bah itu orang yang ngasih. Kata anak, dikasih orang bangga. Sampai itu berulang beberapa kali. Apa kasih orang bangga, bah masih kasih orang. Nah sekarang kita bisa istighfar, itu kan dikasih Allah kan, namanya dikasih. Apa pula nak bangga itu Pak? Kita itu kan yang merusak kita tuh merasa memiliki, tidak merasa dikasih. Itulah Pak. Kalau anak kecil dengan anak kecil dia boleh bangga, aku punya duit. Depan orang tua mana bisa? Aku yang ngasih, bangga dia. Tahu orang tua yang ngasih kan? Dengan kawan sekolah dia bangga. Aku 5.000 jajannya, aku 6.000. Depan bapaknya boleh gitu? Mana bisa? Orang bapak yang ngasih kok.
bangga dia. Bangga. Yang ketiga adalah ayyakhafa alla taqabbal min. Senantiasa takut, perasaan takut kalau tidak diterima. Itu untuk menghilangkan bangga diri, Pak. Ya Allah, tolong aku takut yang enggak kau terima sholatku, ya Allah. Ada perasaan takut setelah ibadah, takut tidak Allah terima. Gitu, Pak ya. Nah, maka perasaan takut itu akan menjadikan hilang bangga diri. Yang keempat apa? Yang keempat adalah ayat zuro fi zunubi la ilaha illallah. Nah, ini yang pasti, Pak. Tidak bisa dipungkiri ini. Apa yang pasti, Pak? Sebaik-baiknya kita mengumpulkan pahala, tetaplah lebih banyak dosa kita. Ya kan? Karena gini, Pak. Kalau dosa itu kita yakin sudah buat. Kalau ibadah nih belum yakin, tak? Ya, Pak. Ya kan? Kalau kemarin maling masih ingat, dosa tuh, Pak. Kalau ngasih orang pahala, ntar dulu ngasih ke siapa? Ngasih ke? Ngasih siapa? Kalau kemarin maling, dosa tak tuh? Mana ada orang maling kok berpahala, dari mana rumusnya? Aku pahala kemarin maling, nggak bisa. Tetap dia, aku ya itu salah. Tapi kalau kita ngasih orang masih khawatir, jadi pahala apa tidak, yo? Sekarang pahala, besok belum tentu, lusa belum tentu. Kalau dia ungkit nggak jadi pahala lagi. Sekarang dia pahala, ikhlas. Setelah 50 tahun dia ungkit. Hah? Bapak ingat nggak? Bapak di rumah sakit tuh, Bapak tidak ada duit tuh, Bapak bingung keluar. Iya, aku ingat, aduh yang bayarin tuh. Itu aku orangnya, Pak. Habis, ya. Padahal sudah disembunyikan 50 tahun berita itu. Diputar lagi, diekspos. Nah, sudah. Maka setiap kita beribadah yakin kita ada pahalanya, kita juga yakin ada dosa. Sehingga ibadah kita tidak melahirkan kebanggaan diri, tapi rendah diri, Pak. Ada orang tuh sujudnya lamonnya. Di sini ada cerita orang soleh, ya Allah, akulah sujud sehari semalam, tolong selesaikan utangku, aku punya hajat, mudahkan. Sujud semalam sujud. Ketika doa, ya Allah, akulah sudah capek punggung aku kok. Semalaman tiarap kayak gitu tuh, tolong kabulkan. Ternyata ketika pagi itu tidak terjadi apa-apa. Apa yang dia minta tidak nampak. Gimana cara Allah menenangkan dia? Biar dia tuh tidak ada sedihnya dengan ibadah dia, telungkup semalaman untuk sujud. Kata ulama, Allah kirim dafda, Allah kirim kodok. Kodok tuh ngomong, weh Tuhan, weh manusia, kalau kau merasa capek semalam suntuk sujud, aku kok dari lahir sampai sekarang sujud terus, dia bilang gini, tidak bisa tegak, tidak bisa tegak. Aku kok di padang pasir, mana ada hujan, minta hujan terus, itu Allah belum mengabulkan. Masa kau baru sehari sudah bangga diri, aku pula seumur hidup minta air hujan. Itu Allah kasih, jangan bangga dulu, dia bilang. Aku itu hewan kecil, Allah ciptakan telungkup sampai mati, kuro-kuro bawa beban sampai mati, dibilang gitu. Tidak ada ngomel lah, pernah nengok kodok tegak, mana ada, yang ada meloncatnya tuh, yang ada sujud tuh lah dia. Allah kirim hewan yang posisinya sujud sampai dia mati. Itu pun aku tidak protes sama Allah Ta'ala. Baru sujud semalam, dia bilang. Nah, banyak permintaan, dia bilang. Sudah biasa-biasa, kalau dikasih alhamdulillah, tidak dikasih sesungguhnya sujudmu, doamu itu lebih mulia timbang pemberian Allah yang lainnya. Kita selanjutnya, Pak ya, Bapak sakit, terus Bapak sedekah, Bapak baru tahlil, kok tidak sembuh? Jangan kecewa. Sesungguhnya apa sedekahnya tuh, tahlilnya itu lebih penting timbang sembuhnya tuh. Karena banyak orang sembuh sekarang, tapi tidak bertahlil lagi. Sembuh tidak sembahyang lagi kan? Sembuh tidak bisa lagi. Sesungguhnya harapan doa dan sibuk dalam ibadah dan doa itulah cukup. Itu kan hadis qudsi kan? Dalam hadis qudsi Nabi itu, "Ati'ni fima amartuka wa la tu'allimani mimma yuslihuka." Kata Allah Ta'ala, hambaku, taati aku, taati baik apa yang kusuruh, dan tidak usah ngajari
apa yang baik untuk engkau, kata Allah. Sudah kau baik-baik dengan aku, kata Allah Ta'ala. Ibadah baik. Dan tidak usah ngajari Allah apa yang baik untuk aku tuh ngerti lah, kata Allah. Ngerti lah yang baik itu. Adapun kau berdoa, jangan ada kesan mengajari Allah ataupun maksa kepada Allah. Tapi doa tuh ya kayak sujud. Doa tuh kayak orang puasa, capek, letih, lemah. Doa tuh kayak orang pergi haji habis-habisan. Jangan doa kesannya memaksa Allah atau ngajari Allah. Kata Allah Ta'ala itu sudah ibadah baik-baik, rajin beribadah. Tidak usah ngajari aku, ngerti itulah. Ya Pak? Hah? Kalau Bapak nyuruh tukang kerja, kita ajari marah tak dia? Apa usah ngajari aku kerja? Aku tahu lah Pak buat behel tuh. Marah tukang dibilang itu Pak. Ngertilah kami itu. Hah? Tukang Jawa tuh kan? Iya Pak. Kita yang bayar dia, kita tunjukin marah dia. Kami itulah pusat dari bayi lewat langsung nukang langsung apa? Terus ajari lagi, terus ajari lagi. Pak, Allah tuh kata Allah, sudah ati'ni fima amat, taati aku apa yang kusuruh taati. Tidak usah ngajari aku apa. Adapun kamu berdoa, itu kayak kamu sujud, kayak kamu sholat, kayak kamu puasa, itu ibadah. Nah, jangan ada kesan memaksa atau mengajari Allah Ta'ala. Itu Bapak Ibu tentang 4 perkara. Semoga Allah beri taufik kita untuk amal dan sampaikan. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Ya. Apakah yang belum akil balik tapi ibunya itu kawin lagi? Apakah masih berhak anak itu disantuni? Ya. Kalau anak yatim itu Pak, balla tukrimunal yatim. Babnya itu adalah memuliakan, ya. Kalau di Quran bahasanya itu memuliakan anak yatim, bukan menyantuni, memuliakan. Praktek memuliakan itu kalau kita jemput dia jangan pakai pick up ya. Pakai apa? Pajero ya. Bisa. Ataupun naik di Pajero, jangan duduk di belakang, duduk di depan. Ibu, suami, istri, ya kita ke anak yatim ya Pak, kita undang ke rumah 3-4 orang. Ibu duduk di belakang, anak itu duduk di depan. Kita lah biasa mas, dia belum pernah, belum pernah. Maka muliakan. Maka bapak nyupir, ibu di belakang, anak yatim 2-3 taruh di depan sama di tengah. Itu namanya memuliakan. Jangan taruh di belakang, kita depan. Tentang anak yatim, ini amal besar, jangan kita hancurkan amal kita dewe. Muliakan. Di rumah juga, maaf, di rumah kita undang ada tokoh-tokoh besar, ya kan? Tapi acara memuliakan anak yatim, letakkan dia di sop pertama tuh, biar semua dapat keberkahannya. Letakkan dia di sop pertama tuh. Kita ingin, jangan kita nak nyatuin anak yatim, semua tokoh di situ dia di belakang, di belakang. Itu bukan menyantuni, menghina, ya. Nak ngundang dia doa. Tidak usah baca Yasin 3 kali, Fatihah, doa, langsung makan. Jangan sampai kita nak ngundang anak yatim, nak ngasih dia duit, sembako, dia suruh Yasin 3 kali. Mati ya. Mati ya. Cobalah Bapak Ibu diundang ke rumah orang tahlil, Yasin 3 kali. Mati nggak kayak gitu tuh? Ayo, 3 kali Yasin. Sekali biar gula letak, 3 kali Yasin. Merutuk gitu kalau tuh. Anak yatim tidak bisa merutuk, tapi dia bisa ngadu kepada Allah. Iko nak ngasih makan, apa nyiksa kami Yasin 3 kali. Sudah baca Fatihah, doa, makan, sudah. Atau makan dulu, baru sudah. Itu namanya undang anak yatim. Jangan disengsarakan dari. Lah naik mobil pick up, duduk paling belakang, Yasin 3 kali. Dia tidak ada nolak dah. Tapi kalau dia ngadu, aras bisa bergoyang di hari. Kalau dia nangis, aras bergoyang, Pak. Malaikat lah tegak, nak ninju kalau ninju, kalau jangan sampai. Nah, namanya memuliakan. Salah gitu Pak ya. Jadi anak yatim itu siapa? Yatim itu ya yang bapaknya meninggal, anak tuh umurnya belum balik. Kalau perempuan belum haid, kalau laki-laki belum junub, ya kan? Maksimal umur 15 tahun Hijriyah. Kalau Masehi yang nasional kok 15 tahun setengah. Meninggal bapaknya, yatim namanya. Tapi kalau sudah besar,
lah balik, bapak lah meninggal, bukan yatim lagi. Apa namanya? Du'afa, orang susah. Gitu. Orang apa? Anak yang susah karena sudah kehilangan bapaknya, kerja dewe, mamanya kerja, du'afa, dia tergolong orang susah. Ngerti Pak ya? Jadi kalau kita ada nyantuni anak yatim, takut salah, ternyata yang nerima bukan anak yatim, maka tulis bacaannya santunan untuk yatim dan du'afa. Yatim dan du'afa. Mungkin yang kita kasih itu dari yatim lagi, tapi kan bapaknya tidak ada, maka tergolong du'afa. Tidak apa-apa, biar karena ya kalau maaf ya, kalau itu kita sedekah nih 1000 untuk anak yatim, kalau dimakan oleh yang bukan anak yatim, itu namanya memakan harta anak yatim, bisa makan api neraka hukumnya itu Pak. Innama ya'kulu fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim sesungguhnya memakan api neraka. Ini duit 1000 untuk anak yatim. Yang nerimo bukan anak yatim, diambil dia, dimakan ibunya, itu makan bara api neraka. Siapa yang ngasih? Panitia masjid, panitia apa? Alhamdulillah, maka namanya yatim dan du'afa. Kalau tidak tergolong yatim, tergolong du'afa. Berarti itu Pak. Nah kalau dia bapak lah meninggal, mak lah kawin lagi, ya tidak yatim lagi lah yatim. Sudah ada yang ngurus, sudah ada yang ngurus. Apakah yatim harus miskin? Tidak, kaya juga bisa, anak yatim juga, cuman tidak du'afa. Yatim yang ghani, yatim yang kaya, ya kan? Bapaknya punya PT meninggal, itu anak yatim juga, boleh dimuliakan? Boleh, karena kehilangan orang tua, kehilangan yang tidak bisa digantikan. Tetap ada yang hilang dalam badan, walaupun dia anak orang kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, tapi kehilangan bapak itu kehilangan pegangan hidup, kayak orang berjalan tongkatnya hilang. Ngerti itu Pak ya? Nah itu ngasih boleh komunitas masjid, boleh per rumah. Nah, undang anak yatim sikok 2, tidak apa-apa di rumah itu Pak. Nabi mengatakan rumah yang terbaik, subhanallah, rumah yang ada anak yatimnya dan kita muliakan walaupun sehari. Alhamdulillah, itu juga penghilang bala. Kalau ibu punya anak yang nakalnya minta ampun, undang anak yatim ke rumah, suruh dia doa. Kita buat dia senang dulu, jangan ngundang baik, buat dia senang dulu di rumah tuh, makan, minum, kalau kecil kasih jajan, buat dia senang. Kalau ibu berdoa, ya Allah, dengan wasilah anak yatim yang kami muliakan, tolong anak aku kasih sehat, perbaiki. Jadi itu Bu, aku yakin. Jangan setahun sekali buat, sebulan sekali, walaupun sikok 2 orang undang ke rumah, buat dia ketawa. Itu akan menertawakan aras, insya Allah. Insya Allah Pak ya, cukup insya Allah Bu. Kasih kau. Niat puasa 10 Muharram, niat sebelum 10 Muharram dan niat setelah 10 Muharram, dalam arti bisa puasa di satu Jumat atau di bersama-sama. Ya. Sama Pak, niatnya gini aja. Kalau puasa yang 10 itu kan Asyura. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi, nawaitu shauma ghadin an adai shaumi Asyura, yaumi Asyura. Nawaitu shauma ghadin an adai yaumi Asyura. Nawaitu shauma ghadin an adai yaumi Asyura. Sengaja aku puasa besok untuk tanggal 10 Muharram. Oke, yang Kamis sama Sabtunya nawaitu sunatal lillahi ta'ala. Nawaitu sunatal lillahi ta'ala. Ya, kalau bapak lah biasa puasa, saya pesan hadiahkan untuk orang tua kita, mak bapak kita, gitu kan? Nah, itu penting. Atau digabung hati Allah, pahala puasa ketika besok puasa untuk menggembirakan orang tua kita di alam barzakh sana. Insyaallah Pak ya. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuhibbu wa bimazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حاضرا ونسألك علما نافعا نسألك عملا مقبولا تجللا تبورا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ووفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل واليد والهدى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri kami taufik untuk tambah taat, tambah ibadah, tambah semangat mentaati Engkau ya Allah. Beri taufik meninggalkan semua maksiat siang dan malam ya Allah. Tolong berkahi umur kami, rezeki kami, keluarga kami, ibadah kami ya Allah. Tolong Kau terima semua ibadah kami dan Kau tolak semua dosa-dosa kami ya Allah. Mereka yang sakit tolong Kau sembuhkan, yang ada hutang Kau selesaikan, yang sedang safar Kau sampaikan pada tujuannya, yang sedang bertengkar Kau damaikan ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati dari sifat bangga diri, sombong iri dan dengki ya Allah. Tumbuhkan semua sifat-sifat dalam diri kami ya Allah. Sempurnakan akhlak, ibadah dan dakwah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Lapangkan kubur kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kubur mereka teman-teman surga sampai hari kiamat ya Allah. Sebab kami ngaji pagi ini, salat pagi ini ya Allah, dan berzikir pagi ini ya Allah. Lapangkan kubur mereka selapang-lapangnya ya Allah. Katakan kepada mereka bahwa mereka tak pernah salah pernah melahirkan kami ya Allah, bahwa mereka takkan pernah rugi pernah melahirkan kami ya Allah, karena kami beramal atas nama Engkau untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, mereka yang masih hidup beri kami taufik untuk lebih berbakti kepadanya ya Allah. Juga anak-anak kami warzuqna berikan kami rezeki berupa kebaktian mereka kepada kami ya Allah. Beri kami rezeki berupa akhlak mereka kepada kami ya Allah. Beri kami rezeki berupa ketaatan mereka kepada kami ya Allah. Ya Allah, berkatakanlah usaha kami, keluarga kami, sanak saudara keluarga kami ya Allah. Di mana ada kebaikan, mudahkan, gunakan kami, jangan pernah bosan dan jenuh kepada kami ya Allah. Mereka yang beri makan pada hari ini ya Allah, hilangkan laparnya ketika sakratul maut ya Allah. Hilangkan laparnya ketika di padang mahsyar nanti yang tidak ada naungan-Mu ya Allah. Mereka yang sedekah air minum ya Allah, tolong Kau hilangkan dahaganya ketika sakratul maut ya Allah. Hilangkan dahaganya di alam barzakh sampai hari kiamat ya Allah. Hilangkan dahaganya di padang mahsyar, di siratal mustaqim, di yaumul hisab ya Allah, dan yaumul mizan. Ya Allah, mereka yang membantu kami, Engkau bantulah mereka. Yang menyenangkan kami, Engkau bahagiakan mereka. Yang membuat kami tertawa, ya Allah, mereka juga tertawa. Mereka yang menyakiti kami, tolong Kau maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, dengan mereka yang menyakiti kami, menzalimi kami mohon maafkanlah mereka selama-lamanya ya Allah. Kadang hati terasa berat, terasa jenuh, terasa marah ya Allah. Ya Allah, kami ingin menyenangkan Nabi-Mu, menyenangkan Engkau ya Allah. Semua orang yang pernah menyakiti kami, mengejek kami, merumpikan kami, menghibah kami ya Allah, kami ikhlaskan karena Engkau ya Allah. Jangan Kau siksa mereka, jangan Kau azab mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di bulan Muharram tahun baru Hijrah ya, beri taufik untuk tambah taat ya Allah. Semoga di antara kami yang belum berhaji segera Engkau panggil untuk berhaji ya Allah. Yang belum berumrah segera berumrah ya Allah. Yang sudah berhaji Engkau panggil kembali, umrah Engkau panggil kembali ya Allah. Ya Allah, sanak saudara kami yang ada di perantauan, anak kami yang sedang dalam masa pendidikan ya Allah, jaga mereka, titipkan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau lah penguasa dunia dan penguasa akhirat ya Allah, pemilik langit dan bumi ya Allah. Semua duduk dalam pengawasan-Mu, tunduk dalam penglihatan-Mu dan pengaturan-Mu ya Allah. Dimanapun anak kami bekerja, mencari rezeki, belajar, pendidikan, agama atau sekolah ya Allah, kami titipkan kepada Engkau, jaga, Engkau bela, Engkau pelihara, Engkau bela, Engkau jaga dan segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, hanya minta kepada-Mu yang bisa kami harapkan ya Allah. Kami tak punya apa-apa, hanya Engkau lah yang kami punya ya Allah. Hanya Engkau yang bisa kami harapkan ya Allah, yang Maha Kuasa ya Allah. Sebelum kami mati, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kami husnul khatimah. Berikanlah kami husnul khatimah. Berikanlah kami husnul khatimah. Ya Allah, orang-orang yang sayang, perhatian kepada kami ya Allah, tolong Kau sayangi mereka siapapun mereka ya Allah. Yang belum Islam, masukkan kepada Islam. Yang sudah Islam, jaga mereka dunia dan akhirat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب لنا الخلق طهره فلا يحوي